Coba aku slideshow dulu ya. Oke, kalau aku slideshow gini kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Oke, thank you. Oke, hari ini ya kita akan belajar tentang redox ya, materi kimia kelas 11 akhir ya kalau nggak salah, kalau aku lupa gitu ya. Jadi materi ini sebenarnya nggak banyak karena harusnya materi redox ini ya. Oh ya, aku belum open video ya. Oke, jadi materi ini sebenarnya itu gabung sama materi elektrokimia ya. Nanti kalau kalian cari buku-buku gitu ya, itu nanti bakal kalian ketemu materi redox dan elektrokimia. Tapi sekarang kurikulum bilang untuk dipisah dulu, jadi kita belajar redox dulu ya. Jadi materi nggak akan banyak hari ini karena kita cuma belajar setengah bagiannya. Oke. Oke, perkenalan sedikit dulu. Nama aku Rainer Jeremy, bisa dipanggil Rainer. Aku dari Fakultas Teknologi Industri ITB 2021 ya. Dan aku di PJJ sebagai staf pengajar di tutor kimia ya. Oke, segitu aja, singkat aja. Jadi kalau ada yang mau tanya boleh di belakang aja. Oke, hari ini kita akan belajar secara singkat aja ya. Mungkin aku pikir dalam 1 jam kita bisa selesai gitu ya. Semoga aja ya. Nah, topik yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama adalah kita akan belajar secara definitif ya. Di sini di topik redox ini kita akan menemukan berbagai macam istilah ya, seperti oksidasi, reduksi, oksidator, reduktor itu. Maka kita harus tahu dulu maknanya apa sehingga kita bisa secara menyeluruh mengerti gitu materi redox ini. Dan kita juga akan belajar tentang materi tentang bilangan oksidasi ya. Materi tentang bilangan oksidasi ini di sini kita akan bisa belajar untuk menentukan bilangan oksidasi dan melihat apa hubungannya bilangan oksidasi dengan reaksi reduksi oksidasi. Kemudian selanjutnya kita akan menyetarakan reaksi redox ya. Seperti yang kita tahu ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah PBO gitu ya. Kemudian yang kedua adalah metode setengah reaksi ya. Terus yang seperti banyak kita temui di SMA juga udah ada ya. Oke, kita masuk ya. Pertama kita masuk ke reaksi redox. Secara definitif ya, kita belajar bahwa reaksi redox adalah reaksi yang melibatkan transfer elektron. Ya. Kalau kita bisa lihat di sini ada transfer elektron. Transfer artinya adalah di sana terjadi serah terima. Ya. Ketika suatu zat A atau suatu senyawa A gitu ya, dia melepas elektron. Ya. Nah, elektron itu akan diterima oleh zat lainnya gitu. Terjadi transfer serah terima. Jadi ada yang ngasih, ada yang nangkap. Ingat ya. Maka dari itu karena ada yang ngasih, ada yang nangkap, di sini melibatkan 2 proses gitu ya. Melibatkan 2 proses. Yang pertama adalah proses oksidasi. Proses oksidasi ya adalah proses pelepasan elektron. Kalau kita misalnya ya seperti tadi ya, serah terima, jadi ada yang ngasih. Yang ngasih itu namanya proses oksidasi gitu ya. Misalnya kita punya Na di sini ya. Kita punya Na dalam keadaan setimbang atau keadaan ideal gitu ya. Dia memiliki elektron dan proton yang sama. Oke. Dan kemudian dia melepas 1 elektron. Melepas 1 elektron dan kita tahu bahwa kalau suatu unsur atau senyawa gitu ya, dia kehilangan suatu unsur kehilangan 1 elektronnya, dia akan bernilai +1. Ya. Makanya di sini ada Na+ dan elektron gitu. Dan Na di sini dia berperan sebagai zat yang melepas elektron atau yang kita sebut dengan reduktor ya. Di sini perlu diperhatikan bahwa Na mengalami oksidasi dan dia kita sebut reduktor. Kemudian yang kedua adalah proses reduksi atau proses penerimaan elektron. Ya. Kalau tadi ada yang ngasih, sekarang ada yang nerima gitu ya. Misalkan kita punya Cl2 ya.
Karena kenapa Cl2? Karena di keadaan ideal atau keadaan standar gitu ya, kita nggak mungkin nemu Cl berdiri sendiri. Di alam kita ketemunya Cl2 ya. Sehingga ketika dia menangkap 2 elektron dan menghasilkan 2 Cl-. Oke. Dan di sini kita tahu bahwa Cl berperan sebagai zat yang menerima elektron, yang kita sebut dengan oksidator. Nah, di sini juga perlu diperhatikan bahwa yang mengalami oksidasi kita sebut dengan reduktor, dan yang mengalami reduksi kita sebut dengan oksidator. Oke, paham ya? Nah, bahwa kita bisa dari sini kita bisa tahu gitu reaksi totalnya seperti apa gitu ya. Kita punya reaksi total 2Na tambah Cl2 menjadi 2Na plus tambah 2Cl-. Nah, ini tuh dari mana ya kan? Kita bisa urai ya, misalnya kita punya ya tadi ya, pertama Na menjadi Na plus tambah elektron ya kan, kemudian kita juga punya Cl2 ditambah 2 elektron menjadi 2 Cl-, ya kan. Nah, kita tahu bahwa elektron yang dilepas ini adalah elektron yang diterima sama Cl. Ya. Jadi ini elektron yang sama. Tapi kok di sini 1 Kak, di sini 2 Kak. Nah, maka itu kita tinggal setarakan. Kalau di sini ada 2, tinggal kita kalikan persamaan reaksi 1 dengan 2 gitu ya. Jadi kita punya 2Na menjadi 2Na plus ditambah 2 elektron. Sehingga kita bisa saling hilangkan elektronnya, dan kita menemukan bahwa 2Na ya, ditambah Cl2 ya, menjadi gitu ya, 2Na plus tambah 2 Cl-. Nah, di sini kita bisa sederhanakan jadi 2Na ditambah Cl2 menjadi 2Na Cl ya. Kita lihat bahwa di sini ada kation logam dan ini ada anion halogen ya. Kita bisa buat dia jadi garam ya. Sampai sini paham ya. Dan perlu kita perhatikan juga bahwa ya, reaksi reduksi dan oksidasi selalu terjadi bersamaan ya. Ketika ada proses oksidasi, ada proses reduksi. Ketika ada yang melepas, ada yang menerima. Jadi elektron ini yang dilepas ya dan yang ditangkap itu sama. Oke. Paham ya sampai sini? Ada yang mau ditanya dulu? Oke, kalau nggak ada yang ditanya ya, kita lanjut dulu ya. Oke, yang kedua ini kita belajar tentang bilangan oksidasi ya. Bilangan oksidasi nanti kita bisa sangkut pautkan dan dia punya definisi sendiri tentang reaksi reduksi dan oksidasi. Ya, secara umum gitu ya. Bilangan oksidasi utamanya dikaitkan dengan banyaknya elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, baik ikatan ion maupun kovalen. Ya. Jadi ini dikaitkan dengan banyaknya elektron yang terlibat ya. Dan bilangan oksidasi mempunyai definisi sendiri terhadap reduksi dan oksidasi. Nanti kita akan belajar bahwa kalau kita punya reaksi reduksi gitu ya, reaksi itu mengalami penurunan bilangan oksidasi. Dan reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Nah, bilangan oksidasinya dari mana? Nah, maka kita perlu dulu untuk menentukan bilangan oksidasi suatu reaksi atau suatu senyawa dan masing-masing unsurnya gitu ya. Oke. Paham ya? Oke, nah sekarang kita belajar tentang penentuan bilangan oksidasi. Di sini mungkin banyak catatannya, agak banyak ya, karena ini suatu aturan yang apa ya, hierarki gitu ya. Jadi kalau kita melihat aturannya dari atas hingga ke bawah, urutan. Kita meninjau suatu senyawa gitu dari aturan paling atas ke bawah gitu ya. Oke, yang pertama, unsur bebas di alam memiliki bilangan oksidasi 0. Ya. Misalnya H2 ya, N2, O2, P4, S8, Fe, MnCa.
dan misalnya gas diatomik C gitu ya, F2, Cl2, Br2, I2 gitu ya. Itu mempunyai bilangan oksidasi 0 gitu ya. Karena dia kayak unsur bebas aja gitu ya. Ini suatu aturan gitu ya. Kemudian yang kedua, ion memiliki bilangan oksidasi yang sama dengan nilai muatannya. Ketika kita punya suatu ion ya, entah kation maupun anion ya, bilangan oksidasinya akan sama dengan nilai muatannya. Misalnya contoh kita punya ion Na+ ya. Ini Na+, muatannya +1 gitu ya. Jadi dia memiliki bilangan oksidasi +1. Kemudian kita bisa meninjau di sini ada SO42- ya, suatu anion ya, anion sulfat ya. Dan karena muatan totalnya dari SO4 adalah 2-, maka dia memiliki bilangan oksidasi -2. Oke, paham ya? Dan yang ketiga adalah unsur logam memiliki bilangan oksidasi positif. Nah, di sini kita bisa meninjau ya dari golongan-golongan ya. Pertama, logam golongan 1A memiliki bilangan oksidasi sebesar +1. Kemudian logam golongan 2A memiliki bilangan oksidasi +2. Kemudian logam golongan 3A memiliki bilangan oksidasi +3. Ya. Kalau udah ditulis secara spontan gini, itu artinya sudah pasti logam golongan ini akan memiliki bilangan oksidasi sekian. Ya. Jadi yang kita tahu bahwa contohnya ya, misalnya kita punya ya, kalau golongan 1 itu apa sih? Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, ya. Kecuali H ya, karena H bukan logam gitu ya. Kemudian ini juga bisa kita lihat bahwa logam golongan 2A misalnya ada Be gitu ya, Mg, Ca, kemudian Sr, kemudian Ba, Ra ya. Ini aku rasa untuk unsur golongan utama kita harus sudah hafal ya, golongan A gitu ya semuanya dari 1 sampai 8. Jadi misalnya logam golongan 3A misalnya itu Al ya, Al. Oke. Ini adalah contoh-contoh logam golongan A ya, 1A, 2A, 3A yang memiliki bilangan oksidasi +1, +2, +3 ya. Kemudian oke, selanjutnya unsur hidrogen. Unsur hidrogen itu memiliki bilangan oksidasi +1. Sudah pasti unsur hidrogen memiliki bilangan oksidasi +1 dan memiliki pengecualian, yaitu kecuali dalam senyawa hidrida. Ya. Senyawa hidrida itu yang kayak apa? Misalnya kita punya NaH, misalnya NaH ya, kita punya NaH, kita punya LiH ya, kita punya BeH2 nih ya. Ini yang dinamakan senyawa-senyawa hidrida ya. Kita tahu bahwa ya, kita tahu hierarkinya adalah aturan nomor 3 itu di atasnya aturan nomor 4. Jadi kita harus mengikuti atau meninjau aturan atasnya dulu. Kita dapat bahwa logam golongan 1A memiliki bilangan oksidasi +1. Jadi dari sini kita nggak bisa taruh H itu +1. Jadi kita Na dulu. Kalau Na +1, maka untuk kita lihat NaH itu memiliki muatan totalnya 0, sehingga +1 H-nya akan sebesar -1. Jadi bilangan oksidasi H di sini adalah -1, bukan +1, karena dia ini dalam senyawa hidrida. Ini juga Li ya, +1, dan H ini -1 ya. Kemudian Be bilangan dia golongan 2A memiliki bilangan oksidasi +2. Kalau +2 untuk menyeimbangi dia supaya muatannya 0, H ini harus -2. -2 dibagi 2 karena ada 2 H. Sehingga dapat bilangan oksidasi -1. Ini kita bisa lihat bahwa H tidak +1 karena dia dalam senyawa hidrida. Oke. Sampai sini paham?
Ada yang mau ditanya? Paham, Kak. Oke, nggak ada yang chat juga ya. Oke. Oke, kalau paham kita lanjut. Selanjut ke aturan nomor 5. Aturan nomor 5 yaitu unsur fluor memiliki bilangan oksidasi sama dengan -1. Karena ini aturan berarti ini sudah pasti kalau kita punya dalam suatu senyawa ada unsur fluor, maka fluor itu F itu memiliki bilangan oksidasi -1. Ya. Kemudian kita punya unsur oksigen. Unsur oksigen memiliki bilangan oksidasi sebesar -2 kecuali dalam peroksida. Nah, peroksida ya nih. Peroksida. Sebentar ya. Kalian tahu nggak apa yang unsur peroksida itu yang apa? H2O2. Iya, betul. Misalnya kita punya H2O2 gitu ya. Kita punya H2O2 ya di sini ya. H2O2. Kita tahu bahwa aturan nomor 6 ini lebih di bawah daripada aturan unsur hidrogen sebelumnya. Jadi kita tinjau hidrogennya dulu. Hidrogen kita tahu berapa biloxnya. Berarti biloxnya +1. Karena ada 2 berarti biloxa ini +2 gitu ya. Untuk muatannya jadi 0 berarti di kanan harus -2. Kalau O2-nya -2 berarti O-nya sebesar -1. Nah, kita dapat O di sini sebesar -1 bukan -2 gitu. Karena dia dalam unsur peroksida. Gitu ya. Ya. Nanti kalau kita punya unsur superperoksida ya. Ini kan peroksida, nanti kita punya unsur punya senyawa lagi superperoksida. Nah, itu bilangan oksidasi dari 0. Itu sebesar -1/2. Makanya kalau kecuali dalam peroksida, unsur oksigen memiliki bilangan oksidasi sebesar -2. Oke, selanjutnya ya. Unsur golongan 6A memiliki bilangan oksidasi sebesar -2 dan unsur golongan 7A memiliki bilangan oksidasi sebesar -1. Ini berlaku aturannya kecuali jika senyawa terdiri dari lebih dari 2 unsur gitu ya. Maka nggak berlaku ya. Nanti misalnya kalau apa ya? Contoh nanti kita ada latihannya ya yang senyawa yang terdiri dari lebih dari 2 unsur gitu ya. Ya, jadi unsur golongan 6A memiliki bilangan oksidasi -2, unsur golongan 7A memiliki bilangan oksidasi -1, tapi nggak berlaku kalau senyawanya itu terdiri dari lebih dari 2 unsur. Oke. Nah, yang terakhir adalah total bilangan oksidasi atom penyusun suatu senyawa ya. Ini total bilangan oksidasi ya. Jadi pada senyawa netral, total bilangan oksidasi atom penyusun adalah 0. Pada senyawa ion, total bilangan oksidasi atom penyusun sama dengan muatan ionnya. Ya, mungkin ini mengulang pernyataan yang di awal tadi ya. Tapi ini adalah total bilangan oksidasi ya. Misalnya kita punya Na gitu ya. Kita punya Na yang nggak ada muatannya. Dia nggak +1, dia dalam keadaan netral, elektron dan protonnya dalam jumlah yang sama, maka dia total bilangan oksidasinya adalah 0. Kalau misalnya apa lagi? Kita punya MgCl2 ya. Kita lihat dia nggak ada muatannya. Berarti total bilangan oksidasinya adalah 0 gitu ya. Tapi kalau kita misalnya punya SO4 gitu ya dengan muatannya 2-.
Ya. Kalau gini gimana? Ya. Jadi bilox, total bilox itu, jadi bilox biloxnya S ditambah biloxnya O 4 itu sama dengan min 2. Nah, kita habis ini akan latihan sedikit ya. Oke, kita akan latihan sedikit. Oh, ini masih ada. Sebentar ya. Oke, ini aku hapus dulu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini juga aku hapus dulu. Oke. Nih, misalnya tentukan bilangan oksidasi S dalam ion SO4 2-. Ya. Coba deh, berapa ya? 1 detik? Enggak dong. Setengah menit. Oke, udah ada yang jawab ini di DM. Ada lagi yang coba jawab? Atau ada yang punya jawaban beda gitu ya? Tadi kan udah kelihatan kan jawabannya. Kan ada yang... Oke, ya. Benar ya, ini masih basic banget ya. Nanti kita akan ketemu banyak soal-soal yang lebih kompleks dari ini ya, misalnya. Jadi tentukan bilangan oksidasi S dalam ion SO4 2- ya. Seperti tadi yang aku bilang. Sebentar. Oke, seperti yang tadi aku bilang ya. Kalau misalnya kita punya suatu ion gitu ya. Ini kan anion SO4 2- itu muatannya 2- kan. Jadi kita tahu bahwa kita nggak tahu nih biloxnya S berapa. Karena kita tahu bahwa aturan bilangan oksidasi O lebih ini ya, lebih duluan ya. Jadi kalau kita punya O itu bilangan oksidasinya min 2 kan. Min 2 berarti O-nya ada 4, berarti min 8. Tapi S-nya kita nggak tahu. Nah, karena muatan total O adalah min 8, jadi kita bisa bilang bahwa bilangan oksidasi dari S ditambah min 8 itu akan sama dengan min 2. Min 2 ya. Maka bilangan oksidasi dari S itu sama dengan berapa ini? Plus 6 ya. Plus 6. Maka kita dapat jawabannya plus 6. Jadi ini yang dimaksud dari total bilangan oksidasi dalam senyawa ion gitu, bernilai sebanyak muatannya atau sebesar muatannya. Oke, kalau kita lanjut lagi ya, ada latihan singkat lagi. Nih, coba kalian cari yang udah bisa chat ya. Oke, udah ada yang jawab ya. Oke, ini jawabannya ada yang variasi nih, ada yang min 6, ada yang plus 6. Coba ya kita bedah ya sama-sama ya. Kalau misalnya oke, kalau kita misalnya kita bedah gitu ya. Soal mana soal? Kayak ini ya. Kita bisa lihat bahwa bisa meninjau Mg Cr2
CaO7. Yang pertama kita tinjau adalah muatan senyawanya. Dia ada plus atau minus enggak? Ya. Kalau nggak ada berarti muatannya 0, sehingga total bilangan oksidasinya sama dengan 0. Nah, di sini kita tahu nih, mana dulu yang harus kita tinjau dulu biloxnya. Sesuai aturan, tadi aturan logam golongan 2A itu lebih di atas daripada aturan oksigen. Jadi kita tinjau Mg2 dulu. Mg2 memiliki bilox karena dia golongan 2A gitu ya. Dia memiliki bilox sebesar plus 2. Karena Mg ada 1 berarti totalnya adalah plus 2. Terus habis ini kita CR nggak tahu nih, kita CR karena CR golongan transisi kan. Dan yang kita tahu adalah O besarnya min 2. Tapi ada 7O gitu ya. Jadi min 14. Dan total muatannya 0 gitu ya. Jadi plus 2 yang salah sih. Ya, kalau kita bisa lihat di sini ya. Ya, 2 gitu ya, ditambah bilangan oksidasi dari CR, bilangan oksidasi dari CR, tapi CR-nya ada 2, jadi kita tulis 2 kali bilangan oksidasi CR, ditambah min 14, sama dengan 0. Bisa kita lihat bahwa bilangan oksidasi CR itu sama dengan 14 kurang 2 ya. 12 gitu ya. Ini masih ada 2-nya. Jadi bilangan oksidasi CR itu sama dengan A plus 6. Oke. Paham yang sampai sini? Paham, Kak. Oke. Oke. Kalau paham, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut dulu ya. Ada coretannya ya. Ntar fokus dulu. Oke, ya kita sekarang. Nah, tadi kita udah belajar tentang bilangan oksidasi kan, tentang bilangan oksidasi dan definisinya. Kemudian kita juga telah belajar tentang reaksi reduksi dan definisinya. Sehingga kita juga bisa meredefinisi reaksi reduksi oksidasi tersebut ya. Reaksi redoks ya adalah reaksi yang melibatkan perubahan bilangan oksidasi. Kalau kita ambil kesimpulan, maka oksidasi adalah proses yang menyebabkan kenaikan bilangan oksidasi atau pelepasan elektron. Dan reduksi adalah proses yang menyebabkan penurunan bilangan oksidasi atau penangkapan elektron. Sampai sini dari dua definisi ini memenuhi ya dan bernilai benar. Oke, kalau kita punya contoh ya. CH4 ya, kita punya CH4, kemudian kita campur dengan oksigen, ya, akan menghasilkan karbon dioksida dan air gitu ya. Nah, di sini udah ada bilangan oksidasinya ya, ditulis ya. Tapi kita mau urai dulu ya bahwa kita dari C dan H yang kita tahu aturannya adalah H dulu, sehingga kita punya plus 1 di H ya. Karena H-nya ada 4, jadi plus 4, sehingga untuk mengimbangi adalah min 4. Jadi bilox C min 4. Kemudian kita lanjutkan lagi bahwa oksigen adalah unsur bebas kan ya. Dia molekul diatomik gitu di alam, dan karena unsur bebas dia memiliki bilangan oksidasi sebesar 0. Kemudian ya kita tinjau di sini ada CO2, C-nya kita nggak tahu awalnya, kemudian kita punya bilang oksidasi O sebesar min 2. Karena dia O-nya ada 2, jadi min 4, sehingga penyimbangan plus 4. Kemudian untuk di H2O, kita tahu H2. H itu memiliki bilangan oksidasi plus 1,
dan H2 gitu ya. Jadi plus 2. Karena plus 2, untuk menyeimbanginya kita harus punya min 2. Min 2 adalah nilai dari bilangan oksidasi O dan bernilai benar gitu. Dan kalau kita melihat bahwa tadi bilangan oksidasi unsur yang kita nggak tahu nih, misalnya min 4, plus 4, kemudian ya di sini ada O yang bernilai bilangan oksidasi 0, di sini O bilangan min 2. Kita bisa menyimpulkan bahwa unsur C ini ya, bilangan oksidasi tadinya min 4. Setelah reaksi jadi plus 4. Berarti terjadi kenaikan ya, bilangan oksidasi. Karena terjadi kenaikan bilangan oksidasi, ya, yang kenaikan bilangan oksidasi adalah oksidasi. Jadi senyawa CH4 mengalami oksidasi ya. Dan kalau kita tinjau ini ada O2 yang bilangan oksidasinya 0, kemudian setelah reaksi ini bernilai min 2 gitu. Berarti dia mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, kita tahu bahwa penurunan bilangan oksidasi itu adalah reduksi. Jadi dia mengalami reduksi. Oke. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut. Oke, ada sedikit latihan di sini. Mungkin ya. Oke, diberikan reaksi sebagai berikut. Ada Fe2O3 ditambah 3C menjadi 4Fe ditambah 3CO2 gitu ya. Karena tadi kita udah belajar gitu ya, dari bagaimana kita bisa melihat suatu reaksi reduksi oksidasi melalui bilangan Biloxnya. Sekarang ada soal nih. Yang pertama, buktikan bahwa reaksi di atas adalah reaksi redoks. Gimana cara buktikannya? Yang menyatakan bahwa bernilai benar gitu kalau reaksi ini adalah reaksi redoks. Kemudian yang nomor 2, spesies mana yang mengalami reduksi dan spesies mana yang mengalami oksidasi. Harus bisa ditentukan. Selanjutnya, spesies mana yang merupakan oksidator dan spesies mana yang merupakan reduktor. Boleh dikerjain dulu. Nanti kalau udah bisa tulis di chat ya. Aku kasih ya 1-2 menit lah ya. Oke, udah ada satu yang jawab. Coba yang lain mungkin. Ya, aku harap semua aktif ya, bisa kerjain soalnya juga. Oke, udah ya. Oke, kalau gitu kita bahas sekarang ya.
Tuh. Oke. Oke, ada yang chat lagi. Oke. Udah banyak yang jawab ya. Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan pertama dulu ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan pertama ya, kita bisa tentukan dulu bilangan oksidasinya. Kita tentukan bilangan oksidasi setiap unsur, kemudian kita lihat mana yang reduksi, mana yang oksidasi ya. Kita tahu Fe kita nggak tahu, jadi kita tahu bilangan oksidasi 0 min 2, jadi bilangan oksidasi total oksigen adalah min 6, kemudian berarti di sini plus 6, karena Fe-nya 2, berarti plus 6 bagi 2, plus 3. Kemudian di sini karena unsur bebas, bilangan oksidasi 0, kemudian juga di sini bilangan oksidasi 0, totalnya juga 0. Kemudian di sini kita punya O2. O2 itu min 2, ya, karena dia ada 2, jadi min 4, sehingga C-nya kita tahu bilangan oksidasinya adalah plus 4 ya. Oke. Nah, di sini bisa kita tinjau nih. Kita lihat Fe di sini ya, dari plus 3 menjadi 0. Berarti terjadi penurunan reduksi. Kita tinjau senyawa selanjutnya adalah C. Awalnya 0. Ternyata dia jadi plus 4. Berarti dia mengalami oksidasi. Dia mengalami oksidasi ya. Mengalami oksidasi. Sehingga ini terbukti bahwa reaksi di atas adalah reaksi redoks. Kemudian spesimen yang mengalami reduksi. Yang mengalami reduksi kita lihat, kalau ditanya spesi ya, itu adalah senyawanya ya, bukan unsurnya. Jadi kalau ditanya spesi mana yang mengalami reduksi, bukan Fe, tapi Fe2O3 gitu ya. Jadi untuk jawaban nomor 2 adalah Fe2O3, yang mana yang mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah unsur C, senyawa C, karbon ya, dan solid. Kemudian siapa yang oksidator? Tadi kita belajar bahwa yang oksidator adalah yang mengalami reduksi, sedangkan yang reduktor yang mengalami oksidasi. Berarti yang mengalami Fe, kemudian yang mengalami oksida. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah spesi karbon. Ya, paham ya sampai sini? Aman? Nggak ada yang mau ditanya? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita lanjut dulu ya. Di sini ada beberapa reaksi yang bisa kita tahu ya. Banyak tipe-tipe reaksi redoks ya. Ada beberapa yang akan aku jelaskan ya. Yang pertama adalah reaksi pembakaran. Contohnya, misalnya ini adalah reaksi pembakaran oktana ya. Ini reaksi pembakaran oktana. Nah, ini adalah reaksi reduksi oksidasi. Bisa dibuktikan juga. Kemudian yang kedua, itu adalah reaksi diproporsionasi. Reaksi diproporsionasi itu reaksi yang apa, Kak ya? Oke, jadi gini, misalnya kita punya contoh. Lihat ya. Kita punya reaksi 3ClO-, jadi ClO3- ditambah 2Cl-. Reaksi diproporsionasi itu adalah reaksi yang satu senyawanya, spesinya, satu spesi mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Kalau misalnya bisa kita lihat nih ya, kita lihat ini ada 3ClO-, ya. Berarti ini O-nya adalah min 2 ya. Kemudian Cl-nya kita nggak tahu, tapi min 2 ya. Di sini muatannya min 1 ya. Jadi kita tahu Cl adalah plus 1 ya. Plus 1. Kemudian di sini juga bisa tinjau bahwa min 2 kali 3 itu jadi min 6. Min 6 jadi
Cl-nya adalah plus 5 ya. Plus 5. Kemudian di sini juga Cl, ya karena dia unsur bebas, tapi dia memiliki muatan. Jadi kita muatannya min 1. Nah, bisa kita tinjau ini. Cl-nya di sini plus 1. Di sini plus 5. Di sini Cl-nya min 1. Berarti dari plus 1 ke 5 dia naik dong. Oksidasi. Kemudian dari 1 ke min 1 dia mengalami reduksi penurunan. Jadi itu yang dinamakan reaksi diproporsionasi. Reaksi yang satu spesiesnya bisa mengalami reduksi dan oksidasi secara bersamaan ya. Ada reaksi kebalikannya dari reaksi diproporsionasi, itu adalah reaksi reaksinya konproporsionasi. Ya, kalau nggak salah ya, sorry kalau nanti bisa dicek lagi ya. Kemudian selanjutnya ini ada reaksi pertukaran ya. Ada Zn ditambah 2HCl ya menjadi ZnCl2 dan H2 gitu ya. Ini kita lihat bahwa hidrogen tukeran nih. Cl ini jadi ke Zn ya. Cl-nya ke Zn. Oke, paham ya, sampai sini paham. Kita lanjut. Nah, disinilah materi-materi yang akan sulit mungkin ya. Tapi redox itu dalam UTBK itu nggak terlalu banyak. Dia tingkat 2. Untuk tingkat keseringannya adalah tingkat 2. Dia mungkin ada, tapi nggak selalu. Beda sama misalnya stoikiometri larutan gitu ya. Asam basa itu selalu ada gitu. Kalau redox ini tingkat 2 gitu. Yang sering ada, tapi nggak selalu. Oke, kita sekarang belajar penyetaraan reaksi redox. Ya, penyetaraan reaksi redox. Nih, ini pertama kita belajar dulu cara penyetaraan reaksi redoks yang sederhana. Ini kita misalnya punya contoh suatu reaksi redoks yang belum setara nih ya. Kita punya Al ditambah Cu2+ menjadi Al3+ ditambah Cu. Oke. Dan dengan penyetaraan dengan metode setengah reaksi, kita bisa mengurai dulu ya. Kita mengurai satu-satu, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi. Kita lihat setengah reaksi reduksinya apa? Yang tereduksi adalah Cu kan. Di kiri ada 2+, di kanan biloxnya jadi 0. Ya. Muatannya jadi 0 gitu ya. Jadi dia mengalami reduksi. Kemudian setengah reaksi dari oksidasi yaitu adalah Al ya. Dari Al menjadi Al3 ya. Dia berarti menangkap 3 elektron. Setelah kita urai gini, kita lihat nih bahwa elektron yang dilepas oleh Al itu akan ditangkap oleh Cu2+. Tapi ini elektronnya berbeda banyaknya. 1-2 elektron, 1-3 elektron. Ya. Maka dari itu kita samakan. Kita kombinasikan reaksi yang Cu2+ ini kita kalikan 3 dan Al kita kalikan 2. Sehingga elektronnya nanti kita dapatkan sama-sama sebanyak 6 elektron gitu ya. Banyak 6 elektron. Kemudian akhirnya kita bisa saling menghilangkan di sini ya, 6 elektron. Sehingga ketika kita total, kita punya 2 Al ditambah 3 Cu2+, menjadi 2 Al3+ ditambah 3 Cu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Aman atau gimana? Mungkin agak oke. Kayak aman ya. Itu berarti disamain koef elektronnya. Iya. Karena kita tahu bahwa ini kan elektron yang dilepas Al itu adalah elektron yang diterima Cu. Kita tahu bahwa reduksi oksidasi terjadi secara bersamaan. Ini elektron yang sama gitu ya. Tapi di sini kok beda nilainya gitu, koefisiennya. Akhirnya kita samakan koefisiennya. Sehingga di sini kita sama kali 3, yang oksidasinya kita kali 2. Jadi kita punya koefisiennya sama dan bisa saling menghilangkan gitu ya.
Oke, saling menghilangkan. Ini ada 2Al, ya, tambah 3Cu2+ menjadi 2Al3+ dan 3Cu. Mungkin yang mau ini ya, mungkin sebentar lagi mau maghrib ya, makanya sedikit. Jadi mungkin yang mau maghrib ini bisa lihat video ulangnya di YouTube pjj.id. Kita lanjut dulu. Mungkin hari ini aku akan cuma bahas satu soal aja ya, supaya nggak terlalu lama dan malam gitu ya. Pertama kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam. Nah, ini bisa kalian screenshot dulu ya nanti step-stepnya supaya nanti kita di belakang bisa ngertiin soalnya. Yang pertama, misalnya kita punya reaksi ini. Cr2O7 2- ditambah Fe2+ menjadi Cr3+ ditambah Fe3+. Untuk menyetarakan reaksi redoks ya, terutama yang suasana asam, yang pertama, bagi reaksi ke dalam 2,5 reaksi. Baginya adalah dengan seperti ini. Jadi kita lihat ya secara spesi gitu ya. Spesi ini ya teroksidasi, spesi ini teroksidasi juga ya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa Cr2O7 2- jadi Cr3+ Fe2+ jadi Fe3+. Kemudian yang kedua adalah setarakan atom selain H dan O ya. Jadi misalnya ini ada O kan, kita nggak perlu setarakan O-nya dulu. Kita setarakan CR-nya aja dulu. Di kiri ada CR2, di kanan baru satu CR-nya. Maka kita kali 2. Kita nggak usah pentingin O-nya dulu, atau nanti kalau ada H-nya, kita nggak usah pentingin H-nya dulu. Fe kita tulis seperti biasa. Kemudian yang ketiga, setarakan O dengan menambahkan H2O. Ya, kalau O ada di kiri, berarti kita tambahkan H2O-nya di kanan. Yang tadi udah di screenshot belum? Coba di screenshot dulu. Screenshot. Ya. Supaya nanti kita bisa ngerjain soalnya di belakang. Oke, udah. Yang ketiga, setarakan O dengan menambahkan H2O. Ya. Kemudian yang keempat, samakan jumlah H dengan menambahkan H+. Di sini kita punya H2O ya. Nah, jumlah H ini kita tambahkan H+ di sebelah kiri. Ya, kalau ini ada H2, tapi koefisiennya 7, 7 kali 2 adalah 14. Jadi di kiri kita tambahkan 14 H+. Oke. Dan Fe karena nggak ada H dan O gitu ya, tetap kita samakan aja kayak gini. Oke, ini boleh di screenshot dulu. Udah. Oke. Yang kelima, setarakan muatan dengan menambahkan elektron. Kita setarakan muatannya, yaitu ya tadi kita lihat Fe-nya tadi belum ada elektron, kemudian tadi misalnya kita hapus dulu 6E-nya, ya kan kita lihat bahwa ada di sini ada 2-, kemudian di sini ada 4 plus 14 karena ini ada plus 1 namun ada 14. Jadi -2 ditambah 14. Jadi adalah plus 12 ya. Jadi di kiri ada plus 12, kemudian di kanan ini ada plus 3 dikali 2 plus 6 ditambah 0. Jadi plus 6 di sini. Ya plus 6. Karena di sini adalah plus 12, di kiri plus 12, dan di kanan plus 6, maka kita taruh elektron di sebelah kiri, karena yang lebih banyak. Sehingga nanti muatan totalnya di sebelah kiri adalah plus 6, muatan total di kanan adalah plus 6. Di sini juga 2 plus menjadi 3 plus. Maka kita taruh elektron di sini, sehingga muatan totalnya di kiri 2 plus, di kanan 2 plus juga ya, kalau kita totalkan. Kemudian yang keenam, setarakan jumlah elektron ya. Kita tahu bahwa ini terjadi dalam reaksi yang sama, sehingga elektron harus kita samakan. Elektron di atas itu sama dengan elektron di bawah. Kita setarakan dengan mengalihkan 6 reaksi yang kedua ini ya. Kita kalikan 6, ya kalikan 6. Yang awal nggak usah kita kalikan 6 ya, karena udah KPK-nya 6. Sehingga kita dapat reaksi kombinasinya adalah seperti berikut ya. 6 Fe2+ tambah 14H+ tambah Cr2O7
CrO7 Cr2O7 2 min tambah 6 elektron menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O ditambah 6 elektron. Nah, kita tinggal hilangkan spesi yang sama di kedua sisi. Kita hilangkan 6 elektron dan 6 elektron ini kita hilangkan. Kita punya reaksi 6 Fe2+ tambah 14H+ tambah Cr2O7 2 min menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7 H2O. Nah, sampai sini selesai untuk menyetarakan reaksi redoks dalam suasana asam. Sampai sini selesai, oke? Saya screenshot dulu. Nah, selanjutnya kita akan belajar menyetarakan reaksi redoks untuk suasana basa. Sebenarnya gampang, karena untuk menyetarakan reaksi redoks dalam suasana basa, kita hanya melanjutkan setelah langkah 7. Kalau ini udah langkah 7 kan, kita tinggal lanjutin setelah langkah 1 sampai 7. Langkah ke-8 adalah tambahkan OH- di kedua sisi sebanyak jumlah H+ gitu ya. Kalau H+ tadi di kiri ada 14, kemudian di kanan kiri ditambahkan sebanyak 14 OH- di kedua sisi ya. Kemudian 9 kombinasikan H+ dan OH- untuk membentuk H2O. Ya, di sini kita bisa lihat ini ada 14 H+, 14 OH-. Kita bisa buat jadi 14 H2O ya. Ya, 14 H2O dan kita bisa menyederhanakan kalau di kiri ada 14 H2O yang setelah reaksi ada 7 H2O, berarti kita bisa sederhanakan hilangkan bagian H2O dan kita dapat 6 Fe2+ ditambah 7 H2O ditambah Cr2O7 2 min menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ tambah 14 OH-. Oke. Ini juga bisa di screenshot dulu. Sampai sini paham ya? Oke, kalau ini kita lanjut. Oke, ini ada satu latihan terakhir ya. Nanti beberapa soal yang lebih kompleksnya akan aku kasih di sebagai PR ya. Mungkin yang udah join Menti gitu ya, akan dikasih sama mentornya PR kimia ya. Nanti aku kirim sekitar nanti malam atau besok gitu ya. Yang bisa kerjain dan aku akan kasih pembahasannya juga. Oke, latihan pertama ya. Setarakan reaksi berikut menggunakan metode setengah reaksi. Oke, coba metode setengah reaksi gimana? Kita gunakan dalam suasana asam ya. Ini setarakan reaksi berikut menggunakan metode setengah reaksi dalam suasana asam. Yang membedakan suasana asam dan suasana basa adalah kalau suasana asam dalam reaksinya terdapat H+. Kalau suasana basa dalam reaksinya terdapat OH-. Coba selesaikan dulu ini, aku kasih nggak lama ya, sekarang udah 5:30 juga. Cepat aja. Oke.
Ada yang sudah atau belum? Oke, kalau di jam segini langsung aku bahas aja ya. Ini soalnya juga nggak terlalu susah. Mungkin soal yang susah akan aku kasih di sebagai PR ya. Di sini udah pada join Menti kan? Oke, udah paten. Oke, kita bahas aja soal. Oke, kita bahas soal yang ini ya. Kalau kita setarakan reaksi ini dalam suasana asam ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita harus mengurai dulu ya kedua reaksi ini menjadi yang pertama menjadi MnO2 jadi Mn2+, kemudian selanjutnya yang 2Cl. 2Cl- menjadi Cl2. Ya, jadi kita belajar bahwa kalau kita punya suatu reaksi ya, kita urai dulu jadi dua bagian gini. Kemudian yang kedua, kita disuruh menyetarakan reaksinya, ya kan? Menyetarakan reaksinya tanpa menyetarakan O dan H. Karena di sini O-nya ada, kita nggak usah pedulikan. Tapi di sini Mn-nya sebesar 1, di kanan sebesar 1. Dan di sini juga, di sini ada 2Cl, di kanan ada 1 ya. Udah sama ya, Cl-nya ada 2, 1 gitu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, nanti langsung ke kedua ya, kita tambahkan dengan H2O ya. Kalau kita punya O gitu ya, kita tambahkan dengan H2O. Kita setarakan dengan tambahkan H2O. Kita lihat yang ada O-nya yang Mn kan. Jadi kita punya MnO2. Lihat dari screenshotan tadi ya, aturan-aturan untuk ininya. Ya, dari MnO2 kita jadi Mn2+, kita tambahkan H2O di mana? Karena O-nya ada di kiri, kita tambahkan H2O-nya di sebelah kanan. Kemudian selanjutnya 2Cl- tetap menjadi Cl2 gitu ya. Nah, kemudian tadi apa? Yang ketiga atau yang keempat tadi ya. Ketika ada H2O, kita tambahkan H+ sebanyak H yang ada di reaksi. Karena H-nya ada di kanan, kita tambahkan H+ di sebelah kiri. Kita jadikan MnO2 ditambah, ini ada berapa H? H-nya ada 4 ya. Jadi 4H+ menjadi Mn2+, Mn2+ ditambah 2H2O gitu ya. Kemudian yang 2Cl-nya tetap 2Cl- menjadi Cl2. Dan kita ke step yang keempat gitu ya. Step keempat adalah kita memberikan dengan menyetarakan total muatannya. Kita lihat di sini ada 4H+. Ya, berarti ada plus 4, di sini ada 2+. Berarti kita tambahkan 2 elektron di sebelah kiri. Ini juga di 2Cl- di kanan ada Cl2 yang muatannya 0. Jadi kita tambahkan sebanyak 2 elektron di kanan ya. Jadi MnO2 ditambah 4H+ ditambah 2 elektron, agak ngadet ya. 2 elektron menjadi Mn2+ ditambah 2H2O gitu ya. Kita bisa lihat bahwa muatan di sini 4H ya, di sini plus 4, di sini plus 2 karena ada muatannya negatif ya. Jadi ada 2 mengurang jadi sama-sama 2+ muatannya kanan kiri. Kemudian kita buat lagi
2Cl min. Jadi min satunya ada 2 di sebelah kiri. Di sini ada Cl2, berarti kita ambil ada 2E min. Sehingga muatannya sama. Di sini ada 2Cl min, dan di sini ada 2 elektron yang bermuatan 1 min gitu ya. Dari sini bisa kita saling hilangkan dong ya, E-nya, elektronnya. Sebelah kanan, ini sebelah kiri, maka kita dapatkan reaksi totalnya. Reaksi totalnya adalah M, N, O. Oke, mulai ngadet. Ya. Sorry. Oke, MnO2 ditambah 4H plus tambah 2Cl min menjadi Mn2 plus tambah Cl2 tambah 2H2O. Ini kalau kita pakai metode tadi ya, kita pakai metode menyetarakan suatu reaksi dalam suasana asam. Ini kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada step-stepnya yang bingung? Oke, kalau aman, kalau udah jam segini kita lanjut sebentar ya untuk menyelesaikan materi aja. Latihannya nanti aku kasih di PR. Oke, untuk menyetarkan reaksi redoks dan PBO gitu ya. Pertama kita cari bilok setiap unsur. Kemudian yang kedua kita cari unsur bilok asli yang berubah. Kemudian yang ketiga kita samakan jumlah unsur yang berubah. Kemudian yang keempat, tulis biloks total yang berubah dan dikali koefisien. Yang kelima, samakan jumlah biloks naik turun. Yang keenam, samakan jumlah unsur yang tidak berubah. Ya, karena berhubung udah mau jam segini ya, mungkin ada beberapa yang udah mau maghrib, jadi kita stop dulu sampai sini ya pembahasannya. Nanti latihan-latihannya bisa aku kasih di jadikan PR ya untuk yang menti-menti. Oke, sampai situ sih.